Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan, lebih-lebihnya nikmat umur panjang. Sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari yang mulia, yakni hari Idul Fitri. Salawat beriring salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah percikan rahmat yang indah mulia sampai kepada kita semua, khususnya yang masih tetap setia mengikuti ajarannya insya Allah hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, adapun judul khutbah yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dengan judul puasa dan solidaritas sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
tadi malam telah berkembangkan alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zayyanu a'yadakum bit takbir," yang artinya hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan yang Maha Kuasa, Rabbul Alamin, dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa, tiada yang serupa dengannya. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Sepatutnya kita sedih jika momentum Ramadan lewat begitu saja dan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berpuasa sekedar meninggalkan makan dan minum. Tarawih ingin mengejar jumlah rakaatnya saja. Tadarus Quran mengejar target khotamnya. Dan bersedekah sekedar ingin dikatakan dermawan. Atau dengan ungkapan lain, Ramadan hanya sekedar pencitraan agar dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Sungguh disayangkan jika keluar dari bulan Ramadan tidak membawa ampunan. Imam Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan ini, maka sungguh dia di hari lain di luar Ramadan dia pun akan sulit diampuni. Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala semakin banyak sebab mendapatkan pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut, sungguh dia benar-benar telah bernasib buruk. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mukmin yang mendapatkan ampunan dalam Ramadan ini berarti mereka kembali bersih dari dosa seperti keadaan semula. Muwarriqah Al-Ijli radhiyallahu anhu berkata, hari ini kembali suatu kaum sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Seiring suara takbir, tahmid, tasbih dan tahlil bertalu-talu melepas bulan Ramadan, menyambut datangnya hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan, meraih kembali kepada kefitrahan. Berarti kita ibarat baru lahir dari kandungan ibu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla farada siyam Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min adh-dhunubi kayawmi waladatu ummuhu." Yang artinya sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunnahkan sholat malam. Barang siapa puasa Ramadan sholat malam dengan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Dari sini bisa dipahami bahwa puasa sangat penting artinya
dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besarnya dan suci. Salah satu amalan Ramadan adalah bersikap bermurah hati, dermawan, sedekah dan kedermawanan. Sejatinya amalan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja ibadah ini bisa dilakukan kepada siapa saja, terutama yang membutuhkan. Namun sedekah di bulan Ramadan juga menjadi keutamaan, sebagaimana Rasulullah SAW yang dikenal sangat dermawan menggambarkan sebagai sosok yang lebih dermawan saat bulan Ramadan. Dalam hadis dijelaskan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Puasa melatih umat Islam untuk menjadi insan yang mampu berempati, merasakan berderita sesamanya. Hal ini diharapkan melahirkan sikap ta'awun, yakni semangat saling tolong menolong dan bekerja sama dengan orang lain secara tulus dan baik. Orang yang kaya berbagi dengan saudaranya yang fakir dan miskin. Mereka yang berilmu selayaknya bisa berbagi pengetahuan dengan orang lain. Dan orang yang sedang mendapat amanah kekuasaan sudah seharusnya mensejahterakan masyarakatnya. Puasa diharapkan menumbuhkan semangat solidaritas sosial yang merupakan hasil dari proses hablum minallah dan hablum minan nas. Kepedulian itu lahir dari panggilan iman dan ketauhidan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jama'atul Fitri rahimakumullah. Yang kuat sehingga membentuk solidaritas sosial yang kuat, jernih dan serba baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilil wal mahrum. Yang artinya sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, karena yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saudaraku sekalian yang insya Allah dikasihi oleh Allah Ta'ala, pada masa pandemi COVID-19 ini kita benar-benar diuji apakah kita bisa masuk dalam golongan pada ayat 25 sampai 22 sampai 25 surat Al-Ma'arij di atas, atau hanya sekedar menyangkut golongan ayat 19 sampai 21. Salah satu kunci agar kita bisa masuk dalam golongan yang terkecuali itu adalah apabila dalam menghadapi musibah kita mampu menumbuhkan dan meningkatkan empati kepada lingkungan sekitar kita dan pihak-pihak yang terkena dampak dari musibah ini. Kamus Besar Indonesia memaknai kata empati dengan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Dengan demikian, apabila telah tertanam empati dalam diri seseorang, maka dia akan menjaga dirinya dari sikap
dan senantiasa mencoba memahami sudut pandang orang lain dalam menghadapi musibah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam hal empati ini, sikap Islam sangat jelas. Kita tentu sudah pernah ada mendengar tentang hadis untuk memperbanyak kuah yang saat memasak supaya kita bisa membaginya dengan tetangga yang mencium bau masakan kita. Mengapa demikian? Karena bau masakan kita itu boleh jadi merupakan musibah bagi tetangga kita itu, yang bisa jadi selera terbuka untuk ingin ikut mencicipinya. Ini soal yang remeh, apalagi masalah yang lebih besar seperti dalam kasus COVID-19 ini. Kalau dalam kehidupan masyarakat yang normal ini, kita senantiasa dituntut untuk menumbuhkan empati di setiap peristiwa, apalagi dalam suasana keprihatinan saat ini, yang salah satunya adalah banyaknya orang yang mendadak kehilangan penghasilan mereka. Menunaikan ibadah puasa Ramadan merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi puasa tidak saja berbicara soal hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga bagaimana dengan puasa yang dijalani selama 1 bulan penuh bisa menumbuhkan sekaligus memperkokoh solidaritas sesama muslim, bahkan sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah, puasa yang kita jalani seharian mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam tidak saja untuk menahan lapar dan dahaga saja. Memang jika syarat dan rukunnya terpenuhi, puasa sudah sah. Tetapi ibadah yang baik adalah ibadah yang selain memiliki dampak positif pada diri pribadi, juga mempunyai pengaruh bagi lingkungan sekitar. Terlebih lagi, puasa Ramadan yang sebenarnya memiliki dampak sosial tinggi jika betul-betul dipahami dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man afṭara shā'iman falahu ajru shā'im wa la yanqusu min ajri shā'im syai', yang artinya siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Paling tidak ada 3 manfaat dari sikap empati. Yang pertama, manfaat untuk orang lain, sedangkan yang kedua, manfaat lainnya kembali kepada diri kita sendiri. Yang pertama, manfaat untuk orang lain adalah berkurangnya beban yang sedang mereka tanggung, sekecil apapun itu. Ada di antara kita yang enggan untuk berbagi karena menganggap apa yang bisa kita sumbangkan sangatlah kecil dan tidak berharga. Dalam hal ini kita harus selalu meyakini sekecil apapun kontribusi kita akan sangat berharga bagi mereka yang memang membutuhkan. Sedangkan manfaat yang kembali kepada diri kita adalah yang pertama adalah tumbuhnya kebahagiaan batin ketika mampu berbagi dengan orang lain. Berbagi studi yang dilakukan para psikologi membenarkan bahwa berbagi dengan orang lain adalah memberikan kebahagiaan kepada seseorang karena mampu melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kebahagiaan dalam kebersamaan itulah yang menjadi salah satu inti dari perayaan Idul Fitri, di mana setelah sukses menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan bersama segenap ibadah sunnahnya, kita diwajibkan menutup dengan membayar zakat fitrah. Manfaat yang kedua, berbagi kita adalah pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan kita untuk berbagi dalam kondisi sulit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi, wa man faraja 'an muslimin, farajallahu 'anhu kurbah."
min karami yaumal qiyamah wa man satara muslima satarahullahu yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi sehajatnya. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lebih jauh lagi, puasa juga mendidik seorang hamba tidak saja memiliki empati kepada sesama muslim, tetapi juga manusia pada umumnya. Tanpa melihat latar belakang agama, sudah barang tentu orang yang berpuasa seharian di bulan Ramadan akan merasakan beratnya menahan lapar dan dahaga. Apalagi kita sudah memasuki waktu zuhur, rasanya badan sudah lemas mulai. Terlebih jika memiliki profesi yang bekerja di jalanan seperti mereka yang bekerja saat ini. Dengan pengalaman demikian, seharusnya kita bisa menumbuhkan rasa empati kepada diri orang muslim, bahwa menahan rasa lapar itu begitu berat, dan hal ini yang selama ini diharapkan oleh orang-orang yang hidup serba kekurangan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikum baru raufur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Akhirnya, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja berada. Dimohon untuk tunduk, menundukkan kepala, kosongkan pikiran, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan semua dosa yang kita lakukan selama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami memuji-Mu ya Allah, meminta tolong kepada-Mu ya Allah, dan memohon petunjuk dari-Mu ya Allah.
kami berlindung dan bertawakal kepadamu. Kami memujimu dengan segala kebaikan. Kami bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Rabb. Kami tidak mengingkarimu. Kami berlepas diri atas semua nikmat-Mu. Kami tidak mengingkarimu. Kami berlepas diri ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya untuk-Mu salat dan sujud kami. Dan hanya kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami sangat mengharapkan ya Allah rahmat-Mu dan takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya azab-Mu benar-benar ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ya Allah ya Rabbal Alamin, segala puji hanya bagi-Mu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Segala puji bagi-Mu ya Allah atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sampaikanlah salawat dan salam kami dan keberkahan kepada hamba-Mu, Nabi dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Berikanlah cinta yang tak terhitung pada kami agar kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati kami. Pertemukan kami dengan Rasulullah dalam surga-Mu ya Rabb. Kumpulkan kami bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Tuhan kami, bimbinglah kami setiap aktivitas kami. Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berkahilah ilmu yang Engkau ajarkan ya Allah. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami yang hina ini ya Allah, bersimpuh di hadapan-Mu saat ini ya Allah. Kami penuh dosa ya Allah, ampuni dosa kami. Kami sebagai suami saat ini ya Allah, kami memohon maaf ya Allah. Kami masih mendurhakai istri-istri kami ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami tidak memperdulikan kesusahannya ya Allah. Dia sudah rela ya Allah menitipkan anak-anak kami di kandungannya ya Allah selama 9 bulan penuh. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampuni kami ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah. Bimbinglah ucapan kami agar selalu memberikan ucapan terbaik untuk istri-istri kami ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami saat ini ya Allah yang bersimpuh di hadapan-Mu saat ini ya Allah. Kami sebagai istri ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami masih mendurhakai suami-suami kami ya Allah yang bekerja keras untuk anak dan istrinya ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan nyawanya dia pertaruhkan untuk anak dan istrinya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, saat ini kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami sebagai anak ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang masih mendurhakai orang tua kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, padahal Engkau sudah berfirman ya Allah, wala taqul lahum ma'ruf, dan jangan katakan kepada kedua orang tuamu. Kami sudah melampaui batas ya Allah. Ucapan kami sangat menyakiti orang tua kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat ini ya Allah, orang tua kami telah tiada ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jika bisa kami memohon kepadamu ya Allah, kembalikan berkahnya sesaat saja ya Allah. Kami akan bersujud mencium kakinya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah yang selama ini mendurhakai kedua orang tua kami. Untuk kami saat ini ya Allah yang masih mempunyai kedua orang tua ya Allah, bimbinglah hati kami, bimbinglah ucapan kami agar selalu memuliakan mereka berdua ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, bersihkan hati dan jiwa di hari hasad dan dengki. Bersatukan jiwa ini dalam cinta kepada-Mu dan dalam ketaatan kepada-Mu. Janganlah Engkau biarkan setan musuh menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berilah bimbingan-Mu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi yang tidak dapat
sejengkal pun melainkan milikmu. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Maha Penyelamat, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang bingung, Engkau pemberi keselamatan kepada kami ya Allah, Engkau pemberi ketenangan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak, hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan sisa hidup umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang saleh yang dapat memuliakan ibu bapak kami ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. عيدكم مبارك وساعكم من العائدين والفائزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu panitia pelaksana apa pulang niatnya? Coba hitung dulu.